Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, selamat sore. Eh, Nama saya Rifki Muhammad Syahputra. Saya dari Pendidikan Biologi 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang bioteknologi. Nah, jadi bioteknologi itu apa, kegunaannya apa, manfaatnya apa. Nah, di sini akan dijelaskan tentang itu. Nah, yang pertama itu bioteknologi, ya, pengertian dari bioteknologi. Nah, bioteknologi itu berasal dari dua kata, yaitu bio dan teknologi yang artinya hidup dan inovasi. Nah, secara garis besar bioteknologi bisa disebut dengan ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup. Contohnya seperti bakteri, fungi, dan virus ataupun produk-produk yang berasal dari makhluk hidup, seperti enzim, alkohol pada proses produksi untuk menghasilkan sebuah barang atau jasa. Nah, selanjutnya di sini ada prinsip-prinsip dasar bioteknologi. Nah, yang pertama itu ada fermentasi. Nah, kalian sudah tahu kan fermentasi itu apa? Nah, fermentasi adalah bentuk produksi energi dalam sel anaerobik atau tanpa udara. Dalam prosesnya, fermentasi adalah proses respirasi organisme yang dalam lingkungan anaerobik. Nah, contohnya di sini ada tempe, tempe, keju, dan yogurt. Nah, selanjutnya ada kultur jaringan. Kultur jaringan itu adalah sebuah teknik pengembangan buatan suatu jaringan atau bagian dari makhluk hidup. Teknik pengembangan dan pemeliharaan kultur jaringan dibuat dari luar individu makhluk tersebut. Biasanya media pemeliharaan ini dibuat dari tabung yang terpisah dari induk makhluknya. Kultur jaringan bisa dilakukan di semua jenis jaringan, baik dari tumbuhan hingga hewan, namun masing-masing memiliki komposisi yang berbeda. Nah, di sini ada tahapan untuk melakukan kultur jaringan pada tanaman. Yang pertama itu ada pembuatan media. Nah, yang kedua ada inisiasi, sterilisasi, kemudian multiplikasi, dan kemudian pengakaran, dan yang terakhir aklimatisasi. Nah, seperti yang pada gambar bisa dilihat itu merupakan tahap-tahapnya. Nah, selanjutnya ada rekombinasi DNA. Rekombinasi DNA itu adalah prinsip bioteknologi dengan mengadakan transfer beberapa segmen DNA dari satu organisme ke dalam DNA organisme yang lain yang berbeda. Rekombinasi DNA berguna untuk menggabungkan beberapa ciri sifat dari gen dari dua makhluk yang berbeda bahkan tidak terkait sama sekali. Contohnya adalah rekombinasi hormon insulin ke bakteri Bacillus thuringiensis yang cepat berkembang biak agar bakteri tersebut bisa memproduksi insulin dalam jumlah besar untuk pengobatan orang diabetes. Nah, selanjutnya itu manfaat bioteknologi. Nah, bioteknologi itu sangat bermanfaat dalam kehidupan kita secara tidak langsung ataupun secara langsung. Nah, bisa dilihat yang pertama ada di bidang pangan. Nah, di bidang pangan itu ada tempe, adalah makanan sehari-hari atau bisa disebut makanan khas Indonesia. Nah, selanjutnya ada keju, yogurt yang difermentasikan menggunakan bakteri seri Lactobacillus sp. Nah, yang kedua ini ada padi transgenik. Nah, di bidang pertanian. Terus kemudian ada tembakau resisten virus, dan yang terakhir ada bunga anti layu. Nah, selanjutnya di bidang kedokteran dan kesehatan. Nah, bioteknologi ini bisa membuat antibiotik, hormon insulin, vaksin transgenik, dan antibodi monoklonal. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis bioteknologi. Nah, untuk jenis-jenis bioteknologi terdapat dua macam. Yang pertama bioteknologi konvensional dan kedua bioteknologi modern. Nah, yang pertama ini bioteknologi konvensional bisa disebut dengan bioteknologi tradisional, yaitu penerapan bioteknologi yang sudah ada sebelum ilmu pengetahuan dan teknologi modern belum berkembang pesat. Kebanyakan bioteknologi konvensional masih bersifat terbatas dan dapat dilakukan dengan teknologi fermentasi dalam skala kecil dan melalui proses pembuatan yang sederhana. Nah, tadi yang seperti dijelaskan ada bioteknologi modern. Bioteknologi modern adalah jenis penerapan bioteknologi yang sudah menggunakan teknologi mutakhir dan menggunakan beberapa teknik yang berkaitan dengan rekayasa genetik. Bioteknologi modern biasanya menggunakan cara memanipulasi gen, sel, dan jaringan hidup dengan secara sengaja namun dapat dikendalikan. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan jaringan modern dan menciptakan organisme unggulan dari yang sudah ada. Selanjutnya ada perbedaan bioteknologi konvensional dan modern. Ini dilihat dari
Yang bisa dilihat di sini ada menggunakan proses sederhana pada bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern menggunakan teknologi canggih dan rekayasa genetika. Nah, terus yang kedua, pada bioteknologi konvensional dapat dilakukan dengan alat yang sederhana. Terus yang ketiga, biaya yang dikeluarkan relatif murah. Nah, terus pada bioteknologi modern harus banget menggunakan alat yang modern dan dilakukan di laboratorium atau tempat khusus. Nah, terus yang ketiga, untuk melakukan ini biaya yang dikeluarkannya harus sangat besar. Nah, itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Jangan lupa ya subscribe, like. Nah, sangat berpengaruh walaupun satu orang. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.